Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas mengenai model teori belajar Brunner dan Ausubel. Brunner dan Ausubel ini merupakan salah satu tokoh teori belajar kognitif. Sebelumnya, dalam sejarah perkembangan teori belajar, sebenarnya sudah ada teori belajar yang berkembang. Namun, teori pembelajaran tersebut dianggap masih kurang sempurna, sehingga beberapa tokoh psikologi menyikapi kekurangan-kekurangan tersebut agar lebih baik. Salah satunya adalah dengan mengembangkan teori belajar kognitif ini. Teori belajar kognitif sendiri adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaktif dengan lingkungan sekitar untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan ataupun perilaku. Teori kognitif ini merupakan teori yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Dari beberapa teori belajar kognitif, salah satunya adalah teori belajar Brunner dan teori belajar Ausubel. Pertama, kita akan bahas mengenai teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner berasal dari Jerome Seymour Brunner, yang merupakan seorang tokoh psikolog Amerika. Sebelumnya, Brunner sudah banyak melakukan penelitian psikologi, terutama mengenai persepsi, motivasi, belajar, dan berpikir. Berasal dari pendapat Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas, maka cara discovery learning dipakai Brunner, di mana murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Model pembelajaran discovery learning ini berpusat pada peserta didik dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, seseorang guru tidak secara aktif memberikan penjelasan materi, tetapi gurunya hanya mengarahkan saja. Menurut Brunner, dalam pembelajaran diperlukan tahapan-tahapan yang nantinya akan mempermudah seseorang untuk menginternalisasikan dalam pikirannya. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah tahap enaktif, yaitu tahapan yang dimana seseorang mempelajari pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau dengan menggunakan situasi yang nyata. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Tahap ikonik yaitu tahapan yang dimana pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk visual, seperti gambar ataupun diagram. Yang ketiga yaitu tahapan simbolik, yaitu tahapan yang dimana pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, baik berupa simbol-simbol verbal, lambang-lambang matematika, atau lambang-lambang yang lainnya. Menurut Brunner, proses pembelajaran akan berlangsung secara optimal apabila diawali dengan tahap enaktif, dan apabila telah dirasa cukup dan siswa dapat memahami dengan baik, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap ikonik, dan seterusnya diteruskan dengan tahap belajar simbolik. Penerapan tahapan belajar Brunner contohnya dalam pelajaran matematika, di mana terdapat soal penjumlahan 3 ditambah 3. Tahap pertama yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah dengan menggunakan kelereng. Jadi, disediakan kelereng untuk membantu peserta didik untuk mempraktikkan secara langsung operasi penjumlahan tersebut dengan menghitung banyaknya kelereng. Hal inilah yang dimaksud dengan tahap enaktif. Kemudian, jika peserta didik sudah mahir, dilanjutkan dengan menggunakan tahap yang kedua, yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, pendidik menyediakan sebuah gambar kelereng yang mempresentasikan 3 kelereng dan 3 kelereng yang digabung tersebut. Kemudian, siswa menghitung banyaknya kelereng yang ada. Tahap berikutnya yaitu tahap simbolik, di mana pada tahap ini siswa melakukan penjumlahan dengan menggunakan lambang-lambang bilangan, yaitu 3 ditambah 3 sampai dengan 6. Kemudian selanjutnya teori Ausubel. Teori belajar Ausubel ini dikemukakan oleh David Paulus Ausubel,
yang merupakan seorang ahli psikologi pendidikan. Ausubel ini membedakan belajar menjadi dua, yaitu belajar penerimaan dan belajar penemuan. Pada belajar penerimaan, siswa hanya menerima secara langsung sehingga tinggal menghafalkannya saja. Sedangkan pada belajar menemukan, siswa sudah menemukan konsepnya sehingga siswa tidak hanya menerima materi pelajaran begitu saja. Ausubel memberikan penekanan pada pentingnya pembelajaran bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum memulai pembelajaran. Menurutnya, peserta didik akan belajar dengan baik apabila isi pelajaran sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat. Menurut Ausubel, pada tahap pertama belajar, informasi dapat disampaikan kepada siswa dalam bentuk belajar penerimaan dengan menyajikan informasi dalam bentuk final, sehingga siswa harus menemukan sendiri materinya. Pada tahap kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi tersebut pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini telah terjadi proses belajar bermakna. Selanjutnya, prinsip-prinsip penerapan teori bermakna oleh Ausubel. Yang pertama yaitu Advanced Organizer, yaitu penyampaian awal tentang kerangka isi materi yang akan dipelajari. Mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dapat membantu mereka untuk mengingat kembali informasi-informasi yang sudah ada, kemudian mengasimilasikannya dalam informasi yang baru. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif, yaitu materi pelajaran disampaikan secara bertahap, diawali dengan konsep-konsep umum, kemudian dilanjutkan dengan konsep-konsep yang lebih khusus. Yang ketiga yaitu belajar superordinat, yaitu penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang telah dimiliki dengan konsep-konsep yang baru dipelajari. Selanjutnya yaitu penyesuaian integratif, yaitu pemantapan materi dengan menghadirkan banyak contoh. Dalam prinsip ini dimulai dengan konsep yang umum, tetapi juga memperhatikan bagaimana keterkaitannya konsep subordinat, kemudian bergerak kembali ke contoh-contoh dan arti baru bagi konsep yang tingkatnya lebih tinggi. Nah, dari penjelasan model teori Brunner dan Ausubel, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran, siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi objek secara langsung dengan menggunakan alat peraga, sehingga anak dapat melihat secara langsung keteraturan dan pola struktur yang ada pada benda yang diperhatikan. Kemudian, dalam pembelajaran, guru juga harus dapat mengetahui isi pembelajaran dengan baik sehingga guru dapat menemukan informasi yang abstrak maupun umum. Selanjutnya, guru juga harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah dan mengurutkan materi agar mudah dipelajari oleh siswa. Nah, demikian penjelasan mengenai model teori belajar Brunner dan model teori belajar Ausubel. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.